Tahukah kamu, tahun 2025, Blibli berhasil mencatat total processing value lebih dari 83 triliun rupiah, tapi masih rugi lebih dari 2 triliun. Di video ini, saya akan bedah bagaimana strategi sistem informasi bisa jadi kunci untuk Blibli memperkuat posisinya sebagai pemimpin ekosistem omnichannel di Indonesia. Selamat datang di laporan studi kasus strategi sistem informasi dalam menguatkan kepemimpinan ekosistem omnichannel pada PT Global Digital Niaga Tbk atau yang kita kenal sebagai Blibli. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Ada 7 bagian yang akan kita bahas, mulai dari latar belakang perusahaan, rumusan masalah dan metodologi, identifikasi masalah pakai kerangka bisnis, analisis lingkungan bisnis, usulan solusi dan roadmap-nya, sampai proyeksi keuangan, risiko, dan KPI. Untuk itu, yuk mulai dari yang pertama. Blibli itu bukan e-commerce biasa, dia pelopor ekosistem omnichannel di Indonesia. Artinya, dia coba menyatukan banyak platform, saluran distribusi, dan teknologi jadi satu pengalaman yang mulus untuk pelanggan. Nah, kalau kita lihat kinerja 2025, pendapatan neto Blibli itu 22,3 triliun, naik hampir 34% dari tahun sebelumnya. TPV atau total nilai transaksi yang diproses tembus hingga 83,3 triliun. Tapi, dan ini yang menarik, net margin mereka masih minus 10,29%. Memang membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi ini nunjukin ada tekanan profitabilitas yang nyata dan efisiensi lewat teknologi yang jadi kuncinya. Ekosistem Blibli tiket ini terdiri dari 4 lini bisnis. Ada Blibli sendiri sebagai platform utama, ada tiket.com untuk urusan travel, pesawat, hotel, paket wisata, lalu ada Range Market, supermarket dengan jaringan toko fisik, dan yang terakhir, Deko Rumah untuk kebutuhan interior rumah. 4 bisnis ini beda model operasional ya, tapi disatukan dalam satu ekosistem digital. Dari sisi keuangan, total aset mereka mencapai 17,8 triliun dengan rasio utang terhadap ekuitas 0,88 kali. Masih tergolong sehat dan gross margin juga naik ke 17,48%. Dari kondisi itu, penelitian ini coba jawab 5 pertanyaan. Gimana sih kalau kondisi internal eksternal Blibli? Apa masalah kritis sistem informasinya? Apa usulan strateginya? Gimana roadmap-nya? Dan apa risikonya? Tujuannya jelas, kita mau analisis lingkungan bisnis, identifikasi masalah pakai kerangka bisnis, dan rumuskan solusi yang implementatif, serta susun roadmap dengan estimasi biaya dan kasih rekomendasi strategis ke manajemen Blibli. Penelitian ini pakai pendekatan kualitatif berbasis data sekunder dari Annual Report 2025 Blibli dan literatur akademis. Ada 4 framework utama yang dipakai: Pestel untuk lihat lingkungan luar, Frio untuk lihat keunggulan kompetitif internal, SWOT untuk sintesis semuanya, dan Pieces untuk diagnosis masalah sistemnya. Nah, kita mulai dari yang terakhir, Pieces. Pieces ini kerangka buat memetakan masalah sistem informasi secara terstruktur. Ada 6 dimensi. Pertama, performance, lonjakan transaksi bikin sistem kepayahan dengan sinkronisasi antar platform belum real time. Kedua, information. Data dari 4 unit bisnis masih terpisah-pisah, jadi personalisasi promosi kurang presisi. Ketiga, economics. Banyak proses koordinasi inventaris masih manual. Ini bikin biaya jadi tidak efisien. Keempat, kontrol. Pertukaran data sensitif antara platform beresiko, standar keamanan data pribadi belum konsisten. Kelima, efisiensi. Integrasi middleware masih butuh campur tangan manual. Dan keenam, service. Penanganan keluhan pelanggan sifatnya masih ad hoc. Waktu penyelesaiannya terbilang cukup lama. 6 masalah tadi nggak bisa dikejarin bareng-bareng. Jadi kita prioritaskan pakai impact effort matrix. Performance dan information itu masuk quadrant major projects. Dampaknya besar, tapi usahanya juga besar. Karena butuh data warehouse skala besar dan sinkronisasi sistem inti. Sementara efisiensi dan service itu quick wins. Dampak besar tapi usaha relatif kecil. Misalnya lewat optimalisasi API orchestration tanpa perlu merombak arsitektur utama. Dari sini rumusan masalah prioritas penelitian ini adalah bagaimana merancang dashboard integrasi ekosistem Blibli Tiket berbasis business intelligence dan real-time data analytics.
Sekarang kita lihat keluar dulu, pakai pestle. Dari sisi politik, ada dukungan pemerintah untuk UMKM digital dan Smart City IKN. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan e-commerce dan pembayaran digital terus naik. Sosial, ada pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah omnichannel, teknologi ada pengurangan emisi karbon, dan hukum ada regulasi perlindungan data pribadi yang makin ketat, dan ini sangat penting banget untuk Blibli karena mereka pegang data jutaan pelanggan. Kalau tadi kita lihat keluar, sekarang kita lihat ke dalam pakai Frio. Value infrastruktur omnichannel Blibli terbukti menghasilkan TPV raksasa. Rarity, kondisi bisnis e-commerce, travel, retail, dan home living ini jarang dimiliki kompetitor lokal. Imitability susah ditiru karena butuh investasi besar dan waktu lama. Organization mereka punya tim TI yang solid dan didukung penuh manajemen. Kesimpulannya, kapabilitas SE Blibli ini masuk kategori sustainable competitive advantage, keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Lalu kita petakan sistemnya pakai McFarlane Grid, yang sifatnya strategik, itu big data dan personalisasi. Jadi factory atau tulang punggung operasional itu payment gateway dan aplikasi Blibli. Yang turnaround area yang perlu ditransformasi itu data warehouse dan dashboard real time. Ini yang akan jadi fokus solusi kita nanti. Semua analisis tadi kita rangkum jadi SWOT. Kekuatannya, ekosistem 4 bisnis yang terintegrasi dan infrastruktur payment gateway yang handal. Kelemahannya, data masih terfragmentasi dan profitabilitas masih negatif. Peluangnya, akses ke teknologi AI global dan pertumbuhan e-commerce Indonesia yang terus naik, sementara ancamannya persaingan ketat dari Tokopedia, Shopee, sampai pemain global, plus regulasi PDP yang makin ketat. Intinya, Blibli punya fondasi kuat, tapi harus segera menutup celah fragmentasi data ini kalau mau tetap unggul. Nah, ini dia jantung dari laporan ini, dashboard integrasi ekosistem Blibli Tiket, berbasis bisnis intelijen dan real-time data analytics. Ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama data warehouse dan ETL, untuk konsolidasi data dari semua sumber secara otomatis. Lalu yang kedua real-time analytics engine, yang menggunakan teknologi seperti Apache Spark buat olah data secara langsung. Yang ketiga BI dashboard, untuk menampilkan antarmuka yang nampilin semua KPI penting dalam satu layar. Yang keempat ada personalization engine, yang berbasis machine learning untuk mengasih rekomendasi produk yang lebih presisi. Dan yang terakhir ada predictive analytics untuk memprediksi permintaan produk yang berguna untuk membantu perencanaan inventaris. Dan kalau semua ini jalan, dampaknya ke efisiensi operasional, optimalisasi revenue, pengalaman pelanggan yang lebih baik, sampai mitigasi resiko operasional. Supaya nggak mengganggu operasional berjalan, implementasinya dibikin bertahap 2 bulan, 12 bulan, 4 fase. Fase 1 bulan 1 sampai 2, discovery and design, audit data, dan desain arsitektur. Fase 2 bulan 3 sampai 5, development and integration, bangun ETL pipeline dan amankan sesuai regulasi, PDP. Fase 3 bulan 6 sampai 8, real time analytics dan machine learning, mulai jalanin personalisasi dan forecasting. Dan fase 4 bulan 9 sampai 12, optimization dan scaling, dengan tujuan mentuning performa dan full rollout ke seluruh organisasi. Dari sisi biaya, total investasi yang dibutuhkan sekitar 3,31 miliar untuk 4 fase ini. Kelihatan besar, tapi kalau dibandingkan anggaran pengembangan TI tahunan Blibli yang 97,4 miliar, ini cuma sekitar 3,4%. Jadi relatif terjangkau. Proyeksi payback periodnya bisa sampai 8-24 bulan dengan estimasi return of investment 3 tahun bisa di atas 200%. Tentu, implementasi sebesar ini nggak lepas dari risiko soal kualitas data, mitigasinya validasi berlapis di setiap tahap ETL, ada juga soal keamanan dan PDP, mitigasinya enkripsi dan audit keamanan rutin. Soal kompleksitas integrasi, kita pakai pendekatan bertahap dengan buffer waktu. Soal adopsi pengguna, kita libatkan mereka sejak awal dan kasih pelatihan komprehensif. Soal performa dan saat beban puncak, kita siapkan load testing dan auto scaling. Dan soal potensi pembekalan biaya, kita siapkan kontingensi buffer dan tinjauan anggaran berkala. Biar semuanya terukur, ada beberapa KPI utama. Yang pertama, uptime data warehouse minus 199,5%, latensi data maksimal 5 menit, akurasi personalisasi naik minimal 20%, penghematan biaya operasional 2-5 miliar rupiah per tahun, kenaikan revenue cross-selling minimal 15%, dan tingkat adopsi pengguna minimal 85%.
Jadi kesimpulannya, kesetaraan antara bisnis dan teknologi informasi lewat dashboard integrasi ekosistem Blibli Tiket bisa memperkuat ketahanan dan daya saing Blibli di tengah ketatnya persaingan e-commerce omnichannel. Rekomendasinya segera mulai fase 1, siapkan resource untuk change management, lakukan audit kepatuhan PDP secara berkala, bentuk tim Center of Excellence untuk data science, dan validasi lewat pilot project sebelum rollout penuh. Itu dia pembahasan lengkap strategi sistem informasi Blibli. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian.